Bapa kami yang di surga, sukacita siang hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali secara pribadi kepadamu. Kami selalu bersyukur dan bersukacita setiap hari memuji menyembah Tuhan. Tiadalah hidup kami tanpa puji-pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Karena kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kesucian hati dan jiwa kami yang selalu terpaut kepadamu. Terima kasih Bapa di surga dalam Yesus Kristus dan terang Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Tawari 29 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 hingga dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi ada 3 perikop saudara-saudara. Pasal 29 ayat 1 hingga dengan ayat 10 dengan perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Kemudian 1 Tawari 29 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop nyanyian pujian Daud, kemudian ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop Salomo menjadi raja, Daud meninggal, yang berbunyi demikian. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo, anakku yang satu-satu dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal dan sangat banyak walau. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan dan pasukan 100 dan para pemimpin kerajaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kebawah. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada segala-galanya
Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu. Dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi. Dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan yang kami sediakan untuk mendirikan bagimu rumah bagi nama-Mu kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyamu segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau penuh jihad dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepada sukacita. Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu itu demikian, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia mendapat segala perintah dan peringatan dan ketetapan melakukan segala-galanya dan mendirikan persiapan telah. Kemudian perikop 1 Tawarikh 29 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-30. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Kemudian keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan murapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Samuel, riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Maha dahsyat Engkau dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur dan bersuka cita untuk mengerti memahaminya. Setiap hari kami bersyukur karena kami tahu, kami mengerti, memahami, diberi hikmat pengertian oleh Roh Kudus untuk setiap apa yang kami dengar dan baca. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Elohim yang kudus, yang maha suci, maha mulia. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua yang percaya kepadamu. Tuhan yang membangkitkan dan menggerakkan hati bangsa-bangsa untuk sujud dan menyembah kepadamu, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub yang hidup dan perkasa yang mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Mesias yang hidup yang datang dari surga. Dan kami akan bersiaga, bersedia, berdoa dan senantiasa berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu. Kami tidak percaya kepada manusia, kepada proyek-proyek jahat dunia ini untuk menyamarkan Mesias palsu di dunia ini. Karena kami percaya adalah benar-benar Tuhan yang agung, mulia, perkasa, yang datang dari surga, yang kelak nantinya akan menghakimi dunia ini dengan adil dan menjadi raja atas seluruh kami di seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau Mesias kami, Yesus Kristus, yang telah rela memberikan kami jalan kebenaran dan hidup keselamatan yang kekal, karena darah-Mu yang tercurah melebihi darah domba-domba, darah lembu-lembu dan persembahan korban manusia. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau pula yang bisa membinasakan kami. Kami tidak takut kepada apapun, kami lebih takut kepada yang menciptakan dan bisa membinasakan kami dalam sekejap. Itulah yang kami percaya sebagai umat manusia yang mencintai Tuhan dan sesama. Biarlah kami selalu tetap di dalam Injil, pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, bukan hanya kepada golongan satu orang saja atau golongan tertentu dan gereja, tetapi kepada semua orang yang ingin mengenal dan mencari Dia. Karena Dia ditemui ketika Dia berkenan, Dia ditemui ketika orang-orang mau mencari Dia. Dengan lemah lembut Dia selalu melawat kita. Terpujilah Engkau Roh Kudus selama-lamanya. Kasih kebenaran Kristus tak akan lekang oleh waktu, karena Engkau adalah Alfa dan Omega, Firman yang hidup yang telah menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kami tidak memiliki apapun yang kami bisa banggakan di dunia ini, harta, jabatan, kekuasaan, bahkan tubuh kami akan lenyap seketika menjadi debu dan tanah. Tetapi Engkau kekal selama-lamanya, Engkau hidup selama-lamanya, Engkau berkuasa selama-lamanya, karena Engkau adalah roti hidup itu sendiri, terang yang ilahi yang menyinari kami dengan kasih-Mu dan bawa kami ke hadirat Bapa di surga dalam rumah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah selamanya dan sepenuhnya atas hidup kami orang-orang percaya dan orang-orang yang berada di dalam terang-Mu, supaya kami semua tetap layak dan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, bertobat dan berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Sang Maha Kudus Yesus Kristus yang mulia dari surga, dan terima kasih atas karya-Mu yang tak tergantikan oleh apapun. Engkau adalah Alfa dan Omega bagi kami. Engkau adalah kekuatan sempurna karena Engkau adalah roti hidup kami. Engkau adalah junjungan kami yang paling mulia yang memerdekakan kami dari kebinasaan hukuman maut, sehingga kami yang percaya tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan, dalam maut, dan bahkan ketika semua hal kegelapan menimpa, kami tidak takut lagi, karena Tuhan selalu ada beserta kami seperti janji-Mu, selalu menjaga memelihara kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Selamat beribadah semuanya dimanapun berada, kapanpun Anda berada, dimanapun Anda beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun. God bless you all. Happy Sunday. Jangan lupa subscribe guys. God bless you all. Emmanuel.